Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang sistem teknik dokumentasi. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama, ada Novi Bella Savitri dengan NIM 195221063. Yang kedua, ada Yuyun Septiansi, NIM 195221071. Yang ketiga adalah Lailatul Khairiyah, NIM 195221091, dan yang keempat ada Arga Bilando, NIM 195221103. Selanjutnya yaitu pendahuluan. Yang pertama ada dokumentasi, yaitu menjelaskan cara sistem bekerja termasuk siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana entry data, pengolahan data, output informasi, dan sistem pengendalian. Arti populer pendokumentasian sistem meliputi diagram, bagan alir, tabel, dan representasi grafis lainnya dari data dan informasi. Hal ini juga dilengkapi dengan deskripsi naratif, yaitu merupakan penjelasan tertulis langkah demi langkah dari komponen-komponen sistem dan interaksinya. Selanjutnya yaitu alat dokumentasi sangat penting dalam level berikut ini, yaitu yang pertama, pada level minimum, kita harus bisa membaca dokumentasi untuk menentukan cara sistem bekerja. Yang kedua, kita perlu untuk mengevaluasi dokumentasi guna untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan pengendalian internal dan merekomendasikan peningkatan. Selain itu, juga dapat untuk menentukan jika sistem yang diajukan memenuhi kebutuhan perusahaan. Yang ketiga, lebih banyak keterampilan yang dibutuhkan untuk mempersiapkan dokumentasi yang menunjukkan cara beroperasi dari sistem yang sudah ada atau diajukan. Dalam bab ini juga akan membahas alat-alat dokumentasi, yaitu yang pertama ada diagram arus data, yang meliputi deskripsi grafis sumber data, arus data, proses transformasi, penyimpanan data, dan tujuan data. Yang kedua ada bagan alir. Bagan alir kemudian dibagi menjadi 3. Yang pertama ada bagan alir dokumen, yaitu menunjukkan arus dokumen dan informasi antar departemen atau area pertanggungjawaban. Yang kedua ada bagan alir sistem, yaitu menunjukkan hubungan antar input, pemrosesan atau output sistem informasi. Yang ketiga bagan alir program, yaitu menunjukkan urutan operasi logis komputer yang menjalankan suatu program. Dan yang ketiga ada diagram proses bisnis, yaitu merupakan deskripsi grafis dari proses bisnis yang digunakan oleh perusahaan. Yang selanjutnya di sini ada alat dokumentasi. Alat dokumentasi yang pertama yaitu diagram arus data. Diagram arus data menjelaskan arus data dalam organisasi secara grafis. Di sini terdapat simbol diagram arus data. Yang pertama di sini ada simbol persegi, yaitu sumber dan tujuan data. Sumber dan tujuan data adalah entitas yang mengirim atau menerima data yang digunakan atau dihasilkan oleh sistem. Entitas dapat merupakan sumber atau tujuan. Lalu yang kedua di sini ada simbol garis lengkung atau garis lurus dengan panah. Di sini adalah arus data. Arus data ini merupakan perpindahan data di antara proses penyimpanan, sumber, dan tujuan. Data yang melewati antara penyimpanan data dan sumber atau tujuan harus melewati proses transformasi data. Proses transformasi ini diwakili oleh simbol lingkaran. Lalu di sini terdapat penyimpanan data. Penyimpanan data yaitu tempat di mana data disimpan. Ini diwakili oleh 2 garis horizontal. Lalu di sini terdapat pengendalian internal, yaitu dengan simbol segitiga. Pengendalian internal diberi nomor dan dijelaskan dalam tabel pendamping. Lalu di sini terdapat elemen-elemen diagram arus data dasar. Di sini menunjukkan bahwa input untuk memprosesi adalah arus data B yang datang dari sumber data A. Output prosesi adalah arus data D dan E. Arus data E dikirim ke tujuan data J. Proses F menggunakan arus data D dan G sebagai input dan menghasilkan arus data I dan K sebagai output. Arus data G datang dari dan mengembalikan ke penyimpanan data H.
arus data I dikirim ke tujuan data K. Lalu di sini terdapat sub pembagian DAD. DAD dibagi ke dalam level-level yang lebih rendah untuk memberikan jumlah detail yang semakin meningkat. Karena beberapa sistem dapat secara penuh dibuat menjadi diagram pada satu lembar kertas. Selain itu, pengguna memiliki kebutuhan yang berbeda dan berbagai level dapat lebih baik untuk memenuhi permintaan yang berbeda. Level DAD tertinggi disebut sebagai diagram konteks karena memberikan level ringkasan tinjauan sistem kepada pembaca. Ini menggambarkan sistem pengolahan data dan entitas yang merupakan sumber dan tujuan sistem input dan output. Di sini terdapat diagram konteks untuk pemrosesan penggajian S dan S. Sistem pemrosesan penggajian menerima data kartu waktu dari departemen yang berbeda dan data karyawan dari sumber daya manusia. Sistem mengolah data-data ini dan menghasilkan 1. Laporan dan pembayaran pajak untuk badan pemerintah, 2. Cek pembayaran karyawan, 3. Cek penggajian pada akun penggajian di bank, dan 4. Informasi penggajian untuk manajemen. Yang selanjutnya di sini yaitu pedoman untuk menggambar DAD. Yang pertama yaitu memahami sistem. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi arus data organisasi, mengobservasi dan mewawancarai mereka yang menggunakan dan mengolah data atau memiliki kuesioner yang lengkap dengan membaca deskriptif naratif dari sistem atau dengan menelusuri transaksi sistem. Yang kedua di sini mengabaikan aspek tertentu dari sistem. DAD adalah diagram asal, arus, transformasi, penyimpanan, dan tujuan data. Hanya jalur kesalahan yang sangat penting yang tercakup. Jalur kesalahan yang tidak penting diabaikan. Menentukan cara sistem dimulai dan berhenti tidak ditunjukkan. Lalu yang ketiga, menentukan batasan sistem. Menentukan apa yang termasuk dan tidak termasuk. Termasuk semua elemen data yang relevan karena komponen yang tidak termasuk tidak akan dipertimbangkan selama pengembangan sistem. Yang keempat, mengembangkan diagram konteks. Diagram konteks menggambarkan batasan sistem. Dalam pusat diagram adalah lingkaran dengan nama sistem. Di luar entitas sistem berinteraksi secara langsung dengan kotak-kotak di sisi lain, dihubungkan oleh arus data yang menggambarkan data yang terlewati di antaranya. DAD secara berturut-turut lebih detail dalam menggambarkan arus data di dalam sistem. Yang kelima, mengidentifikasi arus data. Mengidentifikasi semua arus data, pergerakan data signifikan memasuki atau meninggalkan sistem, termasuk tempat data dimulai dan tujuan akhirnya. Semua arus data datang dari dan menuju ke proses transformasi, penyimpanan data atau file, atau sumber atau tujuan. Arus data dapat berpindah dalam dua arah, ditunjukkan sebagai garis dengan panah pada kedua sisi. Yang keenam, mengelompokkan arus data. Arus data dapat terdiri dari satu kepingan datum atau lebih. Elemen-elemen data yang selalu mengalir bersama sebaiknya dikelompokkan bersama seperti yang ditunjukkan saat satu data mengalir hingga terpisah. Jika data tidak selalu mengalir bersama, tunjukkan sebagai arus data yang terpisah. Yang ketujuh, mengidentifikasi proses transformasi. Menempatkan lingkaran dimanapun yang dibutuhkan untuk mentransformasikan satu arus data ke arus data lainnya. Semua proses transformasi sebaiknya memiliki satu arus data masuk dan keluar atau lebih. Yang kedelapan, mengelompokkan proses transformasi. Proses transformasi yang secara logis terkait atau terjadi pada waktu yang sama dan tempat yang sama sebaiknya dikelompokkan bersama. Jangan mengombinasikan komponen yang tidak terkait ke dalam proses transformasi tunggal. Jika data tidak diproses bersama atau terkadang diproses secara berbeda, maka pisahkan. Lalu yang kesembilan, mengidentifikasi semua file atau penyimpanan data. Mengidentifikasi setiap data temporer atau permanen dan mengidentifikasi setiap arus data ke dalam dan keluar. Yang ke-10, mengidentifikasi semua sumber dan tujuan data, memasukkannya ke dalam DAD. Yang ke-11, memberi nama semua elemen DAD. Kecuali untuk arus data ke dalam atau keluar penyimpanan data, nama penyimpanan data biasanya diperlukan untuk mengidentifikasi arus data. Elemen-elemen data sebaiknya diberikan nama yang unik dan deskriptif yang mewakili apa yang diketahui tentangnya.
Memberikan nama arus data akan memaksa untuk berkonsentrasi pada semua arus data yang penting dan bukan pada proses atau penyimpanan. Proses dan penyimpanan data biasanya mengambil nama dari arus data masuk dan keluar. Pilihlah nama yang atraktif dan deskriptif seperti memperbarui persediaan dan memvalidasi transaksi dan bukan input data atau memperbarui proses. Nama proses sebaiknya termasuk kata kerja tindakan seperti memperbarui, mengedit, mempersiapkan, merekonsiliasi, dan mencatat. Yang ke-12, membagi subbagian DAD. DAD yang kacau, sulit dibaca dan dipahami. Jika ingin memiliki lebih dari 5 hingga 7 proses pada satu halaman, dekomposisikan diagram konteks ke dalam proses level tinggi. Bagilah proses level tinggi ini ke dalam proses level berurutan yang lebih rendah. Yang ke-13, berikan nomor yang berurutan pada setiap proses. Berikan nomor yang berurutan pada setiap proses lebih rendah atau lebih tinggi, membantu pembaca menavigasi antar level DAD. Yang ke-14, menyempurnakan DAD. Proseslah arus data selama beberapa kali. Setiap langkah tambahan membantu menyempurnakan diagram dan mengidentifikasi titik penting. Aturlah DAD untuk mengalir dari atas ke bawah dan dari kiri ke kanan. Yang ke-15, mempersiapkan salinan akhir. Jangan mengizinkan garis arus data saling melintasi satu dengan yang lain. Jika dibutuhkan, ulangi penyimpanan atau tujuan data. Tempatkan nama dalam DAD, tanggal dipersiapkan, dan nama yang menyiapkan pada setiap halaman. Yang selanjutnya yaitu adalah bagan alir. Bagan alir atau flowchart adalah teknik analis bergambar yang digunakan untuk menjelaskan beberapa aspek dari sistem informasi secara jelas, ringkas, dan logis. Bagan alir mencatat cara proses bisnis dilakukan dan cara dokumen mengalir melalui organisasi. Bagan alir juga digunakan untuk menganalisis cara meningkatkan proses bisnis dan arus dokumen. Bagan alir menggunakan seperangkat simbol standar untuk menjelaskan gambaran prosedur pemrosesan transaksi yang digunakan oleh perusahaan dan arus datang melalui sistem. Adapun simbol bagan alir dibagi menjadi 4 kategori. Yang pertama yaitu simbol input atau output, di mana ini merupakan input ke sistem maupun output dari sistem. Yang kedua yaitu simbol pemrosesan, di mana ini merupakan pengolahan data. Yang ketiga ada simbol penyimpanan, di mana ini tempat untuk menyimpan data. Yang keempat adalah simbol arus dan lain-lain, yaitu mengenai arus data. Selanjutnya adalah jenis-jenis bagan alir. Yang pertama ada bagan alir dokumen atau dokumen flowchart, di mana bagan ini mengilustrasikan arus data dan dokumen di antara area pertanggungjawaban dalam organisasi. Yang kedua yaitu ada bagan alir pengendalian internal atau internal control flowchart, di mana bagan ini digunakan untuk menjelaskan, menganalisis, dan mengevaluasi pengendalian internal, termasuk mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, dan ketidakefisiensian sistem. Yang ketiga ada bagan alir sistem atau sistem flowchart, di mana ini menggambarkan hubungan antar input pemrosesan, penyimpanan, dan output sistem. Yang terakhir ada bagan alir program atau program flowchart, di mana bagan ini mengilustrasikan urutan operasi logis yang dilakukan oleh komputer dalam mengeksekusi program. Bagan alir program menjelaskan logika khusus yang digunakan untuk melakukan proses yang ditujukan pada bagan alir sistem. Diagram proses bisnis. Diagram proses bisnis adalah cara visual untuk menjelaskan langkah-langkah atau aktivitas-aktivitas dalam proses bisnis. Contohnya ada banyak aktivitas dalam siklus pendapatan. Di antaranya adalah menerima pesanan, mengecek kredit pelanggan, memverifikasi persediaan dan mengonfirmasi penerimaan pesanan pelanggan. Seperti halnya ada berbagai aktivitas yang terlibat dalam siklus pengeluaran. Di antaranya adalah mengirimkan barang yang dipesan, menagih pelanggan, dan mengumpulkan pembayaran pelanggan.
Semua aktivitas ini ditunjukkan pada DPP untuk memberikan pemahaman yang lebih mudah kepada pembaca mengenai gambaran yang terjadi dalam proses bisnis. Pedoman untuk mempersiapkan diagram proses bisnis. 1. Mengidentifikasi dan memahami proses bisnis. Mengembangkan pemahaman ini dengan mengobservasi proses bisnis, organisasi, dan arus data. Mengobservasi dan mewawancarai mereka yang terlibat dalam proses bisnis, membaca deskripsi naratif sistem, atau memasuki sistem transaksi. Kedua, mengabaikan komponen-komponen tertentu seperti DAD, DPP menggambarkan apa yang terjadi, tetapi tidak merinci bagaimana itu terjadi. Contohnya, dengan teknologi apa aktivitas tersebut terjadi. Ketiga, memutuskan seberapa mendetail yang dimasukkan. Seperti DAD, berbagai level detail dapat ditunjukkan. DPP hanya dapat menunjukkan level aktivitas yang lebih tinggi, atau level aktivitas yang lebih tinggi tersebut dapat dipecah ke dalam subaktivitas yang menunjukkan secara lebih mendetail. Keempat, mengelola bagan alir. DPP biasanya terdiri dari 2 kolom dan sebanyak mungkin garis yang diperlukan untuk menjelaskan proses. Kolom pertama menunjukkan karyawan dan departemen berbeda yang terlibat dalam proses bisnis. Kolom kedua menunjukkan aktivitas yang dilakukan oleh karyawan yang ditunjukkan dalam kolom pertama. Kelima, memasukkan setiap proses bisnis dalam diagram. Tunjukkan setiap proses bisnis dimulai dan berakhir. Menunjukkan setiap aktivitas dalam proses bisnis yang terjadi dan dalam baris yang sesuai, menggunakan simbol yang sesuai. Keenam, menggambarkan sketsa kasar DPP. Perhatikanlah konten yang ada dalam membuat gambar yang sempurna. Beberapa sistem dapat dibuat menjadi diagram dalam sebuah draft. Meninjaunya dengan orang yang mengenal sistem. Ketujuh, menggambarkan salinan final DPP. Tempatkan nama DPP, tanggal, dan nama orang yang mempersiapkan pada setiap halaman. Dasar pada DPP lebih sedikit pada mematuhi aturan yang mengatur persiapan dan lebih banyak pada mengomunikasikan aktivitas dengan jelas yang terlibat dalam proses bisnis yang digambarkan. Berikut simbol nama penjelasan. Pertama, mulai. Mulai atau permulaan proses diwakili oleh lingkaran kecil. Kedua, akhir. Akhir proses direpresentasikan oleh lingkaran kecil bergaris tebal. Ketiga, aktivitas dalam proses. Aktivitas dalam proses diwakili oleh persegi yang sisinya tumpul. Penjelasan aktivitas ditempatkan dalam persegi. Keempat, keputusan. Keputusan yang dibuat selama proses diwakili oleh sebuah wajib. Penjelasan keputusan ditempatkan di dalam simbol. 5. Arus. Arus data atau informasi ditunjukkan oleh panah. 6. Informasi anomasi. Informasi yang membantu menjelaskan proses bisnis yang dimasukkan ke dalam DPP, dan jika dibutuhkan panah yang tebal digambar dari penjelasan simbol. Sekian dari kelompok kami dan terima kasih sudah menonton video kelompok kami kali ini.